Halo Sobat Driver, semua pasti baik ya. Pasti gacor nih hari ini, sampai panas pantatnya ya. Oke, ketemu lagi dengan saya nih. Di kesempatan siang yang cerah ini, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia nonton setiap saya upload. Dan juga bagi kalian nih yang baru pertama kali menemukan channel ini, baru pertama kali melihat atau menonton channel ini, saya harap bermanfaat ya dan suka. Silakan di subscribe kalau memang dirasa ada manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita coba bahas mengenai pelanggaran ya. Pelanggaran yang menjadi momok menakutkan buat para driver nih. Apaan tuh? Yaitu PBO ya. Pelanggaran berdasarkan order. Itu apa definisinya? Terus apa yang menyebabkan hal itu? Terus apa dampaknya? Dan kira-kira ada nggak trik, saran, atau solusi kalau kita lagi kena PBO? Saksikan terus ya. Sabar dengerinnya, jangan di skip. Kali aja ada hal yang bisa kalian terapkan dan berguna buat kalian dalam menghadapi situasi PBO atau menghindari PBO. Oke, kita cek ya. Oke teman-teman, PBO itu apaan sih? Dan itu apa gitu? Kenapa pada ngeri gitu kalau PBO? Baiklah, PBO itu adalah salah satu hal yang terdapat di parameter negatif ya, yang bisa timbul karena dalam penyelesaian order, penugasan order, atau dalam hal order masuk kita jalankan terjadi fraud ya, terjadi abuse, terjadi kesalahan baik disengaja atau kita lengah atau kita tidak tahu. Jadinya intinya PBO itu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan saat kita menjalankan orderan ya, dalam posisi menjalankan tugas. Dinamika yang seperti apa yang bisa menyebabkan kita kena pelanggaran PBO nanti kita bahas dan kita bicarakan secara perlahan apa penyebabnya. Nah, intinya adalah ini adalah salah satu indikator yang terdapat di parameter negatif yang mengindikasikan kalau driver ini terjadi hal yang tidak sesuai aturan taksi driver saat menjalankan tugas. Itu ya PBO. Jadi beda dengan PTO. Ini adalah kita udah dapat order tapi kita dalam proses penugasannya terjadi hal-hal yang di luar aturan taxi driver. Oke. Terus Bang, apa nih? Hal apa gitu kalau kita lagi jalankan orderan yang bisa memacu kita dapat pelanggaran ini, PBO ya. Jadi saya perlu jelaskan lagi kalau PBO ini berbeda ya dengan PTO, tipe pelanggarannya. Kalau PBO ini itu kalian dianggap abuse application gitu, ada kecurangan atau kita nggak tahu atau server menilainya ini curang nih gitu. Kalau PTO itu lebih cenderung ke indisipliner ya, karena kita menolak order. Beda lagi dengan UN. Kalau UN bermasalah dengan pelayanan customer service. Nah, kita balik lagi ke PBO. PBO itu disebabkan ada beberapa hal nih yang intinya kita lagi dapat orderan. Yang paling umum terjadi itu adalah titik ya, titik tujuan, dimana kita entah itu si pengguna yang order salah titik dan si driver tanpa solusi langsung aja selesaikan dengan jarak di atas radius 500 km ke atas ya. 500 meter ke atas.
itu bisa menyebabkan PBO walaupun ada timbul notif tuh. Jadi yang banyak kesalahan itu biasanya terkait dengan titik tujuan. Terus yang berikutnya adalah seperti pada video kemarin yang sebelumnya, cancel yang nggak sesuai prosedur. Yang berikutnya nih, kalian dapat orderan jauh, terus kalian supaya nggak kena potongan gede tuh kan, berubah ke titik yang agak lebih dekat. Terjadi keanehan kan, kalian anggap aman aja tuh. Kalian nggak tahu kalau CS-nya itu nanti ditelepon sama kantor, bener nggak nih tujuannya ke sini, kenapa kok bisa berubah. Emang bener ya di apa tujuannya diganti jadi lebih dekat. Oh enggak kok, saya tetap turunnya di order pertama. Udah, wassalamualaikum, kalian kena PBO. Dan ini ada dua kemungkinan ya, entah kalian langsung terblokir atau dikasih PBO doang. Kalau udah sering melakukannya, terdeteksi udah sering melakukannya, nanti keblokir. Yang berikutnya adalah penyelesaian yang terlalu lama. Jadi kita terdeteksi server ini muter-muter gitu. Biasanya kan kalau ada perjalanan kita buka ETA tuh. ETA itu 15 menit misalkan, tiba-tiba ini bisa 1 jam. Tapi nyampe di titik tujuan yang sama. Nah ini terjadi fraud juga nih. Ada dua, kemungkinan kalian ditelepon atau kemungkinan kalian langsung diberi pelanggaran PBO. Terus yang berikutnya adalah tidak menyelesaikan order dalam jangka waktu tertentu nih. Jadi nggak diselesai-selesain tuh orderannya. Entah lupa, entah HP-nya ngehang atau habis baterai, tapi udah berjalan melewati waktu yang nggak wajar. Dan yang fatalnya itu diselesaikan, tidak konfirmasi ke pelanggan untuk minta rubah rute karena terjadi hal yang tadi, dan kalian main selesaikan aja, itu juga bisa PBO. Dan yang selanjutnya itu ada ya beberapa hal lagi yang bisa menyebabkan kita PBO nih, yaitu perbedaan titik turun. Walaupun dalam lingkup yang sama, tetapi kalau kita cek di map itu udah beda wilayah, udah beda kecamatan maksudnya, itu juga bisa kena PBO. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan kita bisa kena PBO. Dalam arti kata, kalau kita lagi menjalankan orderan, terjadi hal yang tidak sesuai dengan aturan, kita bisa terkena pelanggaran tersebut. Pelanggaran berdasarkan order. Tadi sudah saya jabarkan nih posisi kenanya. Terus perbedaannya dengan PTO yang tadi di awal. Kalau PTO itu indisipliner, maksudnya dari segi kedisiplinan bandel gitu drivernya. Tapi kalau PBO, kalian ini udah bermain-main dengan sistem gitu. Kalau kalian terdetek fraud, terdeteksi apa ya, seperti ingin mencurangi, ini dari sudut pandang server ya. Karena ada indikasi-indikasi yang saya sebutkan tadi, muter-muter lah, salah titik lah, titiknya dirubah jadi argo yang lebih kecil, nah itu juga bisa jadi PBO. Nah kalian ini dianggap pengen bermain-main dengan server nih, jadi dampaknya juga nanti kita bahas ya, dampaknya seperti apa, beda dengan PTO. Oke teman-teman. Oke teman-teman, di segmen ini kita coba menguliti ya, bahas mengenai dampak kalau kita terkena PBO. Jadi kalau kita kena PBO itu gimana sama akun kita? Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi ya. Saya kena PBO itu dari menarik itu kurang lebih dua kali PBO. Yang pertama itu saya
error waktu belum ngerti ya, tiba-tiba sistem udah bener, saya selesain, besoknya kena PBO. Terus yang kedua, kan tadi di awal video saya infokan kan tuh penyebab PBO kalian selesain di titik yang gak jauh, tapi ternyata beda wilayah. Nah itu yang saya alamin. Saya nurunin penumpang, minta di pintu samping, titiknya itu di pintu depan di suatu mall ya, di suatu area nih. Nah gak lama kemudian, selang setengah hari, saya dapat info PBO dari orderan itu. Saya analisa lagi, perasaan saya nggak melakukan pelanggaran, dan itu radius bedanya hanya nggak ada 500 kilo, hanya pintu depan, pintu samping gitu. Memang area mall itu luas. Saya informasi ke kawan, diteruskan ke kantor karena beda wilayah. Itu terdeteksi saya fraud ya. Nah itu dia. Dampaknya apa tuh? Secara pribadi nih, saya infokan gitu, dampak yang terjadi itu di luar dugaan teman-teman. Setelah 1 hari dikreditkan, yang terjadi itu, saya yang biasanya waktu itu 20, terus paling minimal 15 trip, drop 5 trip 1 hari. 1 hari 5 trip teman-teman, baik yang PBO yang pertama atau PBO yang kedua. Dan yang saya lakukan adalah menguatkan mental dan sabar, terus lebih kerja keras. Jadi yang dampaknya itu, 1, penurunan order yang secara drastis ya, apalagi berkaitan dengan tugas otomatis. Terus kita berkurang daya saingnya, karena server lagi nggak percaya nih, ntar curang lagi loh gitu. Terus yang berikutnya itu, kita jadi penonton teman-teman. Yang tadinya akun kita gacor, itu benar-benar nggak dikasih orderan. Itu PBO ya. Itu pribadi saya nih. Jadi dampaknya itu berimbas kepada daya saing dan juga penurunan order, kepercayaan penurunan order yang diberikan kita, khususnya otomatis, itu berkurang drastis juga. Jadi kita mau nangis deh. Dan delay yang cukup lama gitu untuk per ordernya. Itu yang saya alamin. Kalau kawan saya tergolong senior juga terkena PBO ya, dan beliau ini menggantungkan hidupnya dari taxi driver awalnya, sekarang udah pakai operator lain. Kawan saya ini kena PBO-nya itu adalah HP-nya ngehang ya. HP-nya ngehang, nggak bisa dibuka kuncinya, dan setelah dibuka kuncinya udah berbeda titiknya dan waktunya lama, dan cerobohnya main selesaikan aja, terkena PBO. Dan apa yang terjadi mirip dengan saya, sampai ada hal yang menyedihkan ya, maksudnya sampai nangis gitu. Dan nangis, bener-bener nangis gitu, karena bingung. Pendaringan dari hanya ini yang biasanya 20-25 orderan, nah ini 1 hari hanya dikasih 5, 7, 4 dalam jangka waktu yang lama loh. Ya teman-teman, dampaknya itu kita berkurang daya saing, terus penurunan order yang drastis dari biasa kita dapat, dan juga delay yang cukup lama. Walaupun kita ada di histori kita ya. Itu yang saya alamin, dan kawan saya sampai sedih, sampai nangis, bingung gitu, bayar kontrakan gimana, cicil motor gimana kalau kayak gini, minus semuanya gitu, buat makan, buat rokok. Nah itu dampaknya. Kalau kalian mencoba bermain-main dengan tipe pelanggaran abuse application yang server deteksi mau main-main dengan sistem gitu, bisa dipahamin ya. Kalau kurang paham nanti di skip, pause, atau di rewind ya. Oke. Baiklah teman-teman,
masih terus nonton deh. Nah, di bagian ini kita gimana nih kalau lagi kondisi akun kita kena PBO, atau untuk kalian yang kena PBO saat ini harus melakukan apa gitu. Nah, perlu dicamkan nih, karena ini yang bersifat tadi ya, berbeda dengan PTO yang indisipliner. Nah, karena ini yang bersifatnya kecurangan, mau main curang aplikasi, abuse atau fraud ya, fraud system. Kalian ini dihukumnya tuh bener-bener gawat gitu. Kurang lebih dalam jangka waktu 3 minggu bener-bener kalian diberi penurunan order yang signifikan dari order otomatis ya, dan kurangnya daya saing, delay yang lama, jadi penonton kalian sampai nangis. Jadi itu dalam jangka waktu benar-benar 3 minggu. Kalau PTO kan saya bilang kemarin, karena indisipliner 3 hari ke depan masih oke. Kalian masih bisa antisipasi di 3 hari ke depan untuk menormalkan akunnya, agak sedikit bisa bersaing. Kalau PTO karena masih bersifat indisipliner, oh lo mencoba bandel gitu kan kalau menurut server. Tapi kalau PBO, wah mau main-main lo sama gue, mau main-main dengan sistem nih, oke gue kasih pelajaran lo. Walaupun kenanya itu karena kemungkinan kita tidak tahu ya, itu nggak jadi acuan untuk server, taunya ini ada terjadi di luar aturan, kalian melanggar maksudnya, yang bersifat ingin bermain-main dengan sistem. Jadi kayak gitu. Dan dampaknya itu 3 minggu teman-teman, benar-benar anyap. Jadi yang harus dilakukan adalah 1, sabar, kuatkan mental, sabar. Terus ya sabar lagi, lebih ekstra kerja keras, semangat. Jangan udah kena PBO malah memble, udah makin parah nanti. Kita tetap rutinitas seperti biasa, main di history, dan berpositif thinking aja, optimis. Kita ada hal yang bisa masuk orderan. Terus juga coba jalankan step-step yang saya sebut solusi PTO ya. Turun di jam sibuk, beri feedback baik penumpangnya, bermain di story dulu, kuatkan bolak balik dalam 3 minggu, dan jangan lama-lama di spot orderan. Kalau kosong ya udah jalan, kita pahami histori kita main di titik histori kita. Kalau masing-masing lama historinya, kita pindah ke histori kita yang lain. Jadi intinya kita benar-benar perlu kerja keras nih dan sabar kalau lagi posisi kena PBO ya, karena nggak ada obatnya nih. Bener-bener yang saya alamin, bener-bener mental diuji. Jadi gitu ya teman-teman ya, caranya itu ya yang tadi ya saya ulangin, kalian sabar, tetap semangat, rutinkan history, main di history, bolak balik, fokuskan selama bener-bener 3 minggu ke depan. Terus juga jangan lama-lama di order, dan manfaatkan aplikasi. Kalau ada peluang cocol aja, delivery food, mainkan biar biasa dapat uang. Jangan nunggu orderan otomatis kalau memang delaynya lama. Terus kalian juga nanti akan merasa di satu momen orderan udah mulai masuk banyak nih. Misalnya di pagi udah bisa dapat 6 atau 5. Nah, artinya itu udah mulai normal. Walaupun kredit PTO-nya masih ada. Biasanya ini udah mendekat-dekati 3 minggu, dia akan seperti itu. Indikasinya kalian main pagi, ternyata udah bisa dapat 6 atau 5. Nah, itu udah mengindikasikan akun udah mulai normal lagi. Itu yang saya alami. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perlu sabar, ekstra kerja keras, dan yang tadi strateginya. Karena benar-benar gak ada obatnya nih kalau PBO. Kita dianggap bermain-main dengan server ya. Perannya adalah kalau dapat orderan, jalankan aja sesuai prosedur, sesuai dengan aturan. Jangan coba-coba berbuat kesalahan. Toh walaupun dalam kondisi yang bingung, tetap kita lakukan secara prosedur. Lu baru
konfirmasi ke pelanggannya. Jadi itu ya, jadi jangan sampai terkena PBO, bener-bener nggak ada obatnya ini. Oke teman-teman, itu aja ya informasi seputar PBO nih. Semoga kalian jangan sampai kena deh, dan juga lancar selalu tariknya. Intinya kita jangan coba main-main dengan server kalau kita memang mau terus menghasilkan uang di taxi driver. Baiklah teman-teman, salam sehat semua ya, sukses semua, gacor semua pokoknya, dan selalu waspada di jalan. Saya ingetin terus tuh, kalau capek istirahat, jangan takut, orderan masih banyak, jangan takut nggak dapat orderan. Oke semuanya, salam driver ya, sehat selalu.